Dr. Tirta is here. Dok. Waduh. Thank you, Dok. Udah datang, Dok. Ya, ini ntar kita lagi ini Mas, ini kita lagi namanya berteori konspirasi Mas. Waduh, ini persiapan dengan debat dengan jering ya, Pak? Enggak, bukan debat sih, itu diskusi aja sih. Soalnya Diskusi. ada yang setuju, ada yang enggak gitu kan. Jadi Siap, sekarang siap. kita konspirasi aja kenapa terang bulan bentuknya bulat. Kotak Pak ini Pak, kenapa nggak bulat ini? Iya, Pak, terang bulan, tapi kenapa kotak betulnya? Ini harusnya bulat. Oke. Udah. Inilah ciri khas pemimpin Indonesia, rileks dan santai. Siap. Siap, Dok. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Mantap. Ini boleh. Woi. Ini baru. Siap. Siap. Keren ini. Ya, ini gini baru berikan. Yes, sir. Sepatu berapa? Sepatu berapa? Empat. Oh, 44. Oh, ada. Simple, relax. Waduh. Warna apa? Siap. Warna apa? Wow. Ini kan tadi dituntut kemarin. Kita kasih ada 43 aja, 43. Wah. Waduh. Ampun. Oke, Waduh. buat kamu ya. Oh. Mantap. Oh. Yes, sir. Yes, sir. Oke, kita lihat masalah Gawat. ciri khas pemimpin. Yes, sir. Bagi-bagi. Bukan sepatu. Kos kaki yang enggak lah, suruh beli sendiri. Ya. Siap. Kirim alamat. Simpel langsung nama nomor HP kirim alamat. Dem. Langsung dem. Ya. Siap. Nanti kita DM, Dok. Oke. Jadi ini kita tadi sempat ngobrol-ngobrol panjang. Sebenarnya mau masuk dulu sih, Dok. Apa kabar, Dok? Waduh. Mantap, Iki. Aduh. Kenapa ditarik-tarik, Pak? Aduh. Pak. Ini kamu ini ya? Kok gemak gini ya? Oh iya, Dok. Kamu coba nggak usah pakai headset di loudspeaker aja. Yes, sir. Udah masuk nggak? Halo? Ya. Dengar nggak suaraku? Masuk, Dok. Nah, enak kayak gini, Pak. Kayak gini berarti kan puasa. Berarti kan kayak gini nggak gemak kan? Ya, masuk. Yo, siap. Gimana? Ya, jadi sebenarnya mau update dulu sih, Dok, terkait dengan ini kan barusan saya cek di Kitabisa nih, kayak udah masuk 4,8 M, 23.000 orang yang donasi. Ini sebenarnya gimana sejauh ini pengumpulan donasinya, Dok? Seret, Mas. 4,8 M itu tinggal 52 juta doang, Mas. Udah habis buat apa? Oh iya. Seret, Mas. Wah. Loh, kok bisa, Dok? Lah ya kau kira tiap hari APD itu satu hari butuh 1.000, Pak. Ini udah sebulan kita udah ngabisin berapa miliar cuman berapa ribu APD. Satu APD itu mahal, Pak. Itu loh, Pak. Bayangin aja, saya kemarin habis dari donasi kita beli 1,6 M itu cuma dapat sekitar 500 box N95, Pak. Mahal, Pak. N95 masih mahal. Yang turun tuh cuma surgical, Mas. Jadi kalau ada yang bilang masker harga turun tuh itu cuma surgical, Mas. Yang mahal masih N95, Pak. Mahal banget. Oh gitu. Lah itu sebox bisa berapa, Dok? Kan gue udah bilang 3,5 juta ngehe. Oke. So, sebenarnya selain daripada donasinya kita juga penasaran, Dok. Sebenarnya keadaan di lapangan tuh kayak apa sih, Dok? Kita kan di rumah ya, nggak pernah diboleh keluar kan? Kita nurut lah nih, social distancing and stuff. Tapi sebenarnya di lapangan tuh gimana sih? Kamu udah cek Instagram saya terbaru nggak? Yang mana nih, Dok? Kamu cek Instagram saya. Kamu cek itu kan teman-teman saya lagi nemenin nguburin jenazah. Ya. Oh, yang baru. Ya. Turut berduka, Dok. Nah, jadi kan yang saya bilang tuh, kondisi lapangan itu adalah
sebenarnya saya kan live-nya hari Rabu ya. Jadi kenapa kok saya sama Jering itu tukar pikiran? Dikarenakan saya ada yang setuju dengan beberapa statementnya Jering. Cuman Jering itu pengen saya kasih tahu fakta di lapangan kayak apa. Yang nggak pernah di-share di media mengenai fakta-fakta yang ada di rumah sakit dan dokter gitu. Jadi kalau disebut bahwa sebenarnya dari COVID itu ya kan, yang membuat ini tambah parah itu adalah emang banyak hal yang emang nggak disampaikan dengan baik, tapi dibumbui dengan goreng-gorengan, gitu kan. Harusnya dari awal kita tuh nge-push mengenai edukasi, nge-push mengenai hal yang positif vibe, optimisme gitu loh. Sekarang saya tanya, alih-alih kita mengabarkan mengenai apa cara-cara mencegah memutus rantai infeksi, kita malah bahas sesuatu yang menurutku tuh nggak penting gitu loh. Jadi menurutku adalah yang kita fokuskan sekarang adalah kita menyelamatkan nyawa dan memutus rantai infeksi. Nah, harusnya tuh yang sekarang dilakukan oleh teman-teman di luar sana adalah tetap fokus di memutus rantai infeksi gitu loh. Karena COVID ini akan selesai kalau rantainya keputus. Tapi apa mungkin keputus tuh? Ya mungkin Pak, orang Vietnam aja bisa menang, Cina bisa menang, ya kan? Terus Korsel bisa menang, Hong Kong bisa menang, tuh nggak ada yang nggak mungkin gitu. Rantai ini bisa keputus kalau kita mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan Menkes, yaitu tetap social distancing, physical distancing, cuci tangannya rajin, dan pakai masker. Nah, yang saya sarankan tuh untuk yang media-media itu juga kalau bisa harus mengarahkan hal yang positif gitu loh. Jadi orang-orang tuh harus lebih efektif gitu loh. Dan orang-orang bisa patuh peraturan karena mereka bisa dikasih solusi gitu kan. Kalau misalkan media-media itu memberikan aturan-aturan mengenai ini loh cara menjadi penulis di share di media, mungkin akan lebih efektif. Tapi kan yang saya nggak tahu, saya bukan owner medianya gitu. Ya. Nah, mungkin akan bahas ini sih lebih ke ini susahnya apa sih sebenarnya? Kenapa sih sebenarnya kayaknya Indonesia tuh susah banget disuruh di rumah aja? Tadi saya sempat lihat banyak berita. Mas, Indonesia ini gede banget, bro. Dari ujung barat sampai ujung timur. Emang kamu jalan kaki keliling dari Sabang sampai Merauke berapa tahun kamu butuh? Ayo, bener nggak? Indonesia tuh bener. Tipikalnya berbeda. Kamu nggak bisa menyamakan kayak orang dari Sumatera dengan orang dari Kalimantan dengan Sulawesi, itu tipikalnya berbeda, Mas. Ya. Kamu pernah nggak ketemu sama orang-orang yang gini deh, orang yang biasa tinggal di daerah gunung. Mereka tuh pasti sel darah merahnya lebih kuat, Mas, lebih banyak daripada orang di dataran rendah. Ya, betul. Jadi yang saya bilang adalah Indonesia itu kenapa sulit? Karena tipikal orangnya berbeda-beda, Mas. Dan soal ekonomi, di Indonesia tuh ada orang yang kaya banget, yang sampai tiap menit itu bisa menghasilkan 2 juta. Sama yang ada orang yang nyari 100.000 per bulan aja susah. Jadi kesenjangan sosialnya tinggi, tipikal orangnya berbeda, itu membuat mutus rantainya susah. Makanya lah dibuat kesimpulan kayak stay at home. Cuman kan ya namanya orang kan keras kepala ya. Jadi ya itulah yang kita sarankan. Kalau emang stay at home udah mentok, saran kita sebagai relawan ngedukasi yang masih kerja di jalan sekarang, kayak tukang kabel, tukang listrik, pemulung, tukang siomay, tukang es gitu. Itu yang kita ajarin supaya mereka ini yang tetap kerja pada waktu pandemik ini, kita ajarin cara hidup bersih gimana, cara pakai masker gimana. Itu alasan kenapa kok lama, karena luas banget Pak Indonesia, Pak. Kalau saya yakin ya, kalau Indonesia cuma segede Singapura, Pak, ya ngaturnya gampang, bener nggak? Bener. Coba kamu pernah pelihara hewan nggak? Ya, pernah, Dok. Anjing. Hewan apa? Kucing. Hewan. Kucing. Nah, coba nih satu kamarmu nih isinya 100 kucing. Itu ngaturnya gimana coba? Gak kuat, Dok. Mau malah ketawa. Ini terang bulan saya, Pak, yang kau makan. Waduh. Oke. Saya ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi kita mau belajar sebenarnya banyaknya followersnya pemimpin Indonesia adalah banyak penggerak sosial dan kita banyak bergerak di gerakan-gerakan sosial, pendidikan, keilmuan dan sebagainya. Tapi tidak banyak yang bisa bikin gede dan segede kebetulan aksi solidaritas saling bantu yang Dokter Tirta bikin gitu. Sebenarnya gimana sih Dok? Bikin Dok? Bukan karena nggak segede saya.
Untuk membuat aksi sosial tuh nggak ada gede, nggak ada kecil. Sekecil-kecil pun aksi sosial itu amalan baik dan itu dihargai sama Pak di akhirat. Jadi yang penting itu bukan nilainya, yang penting bukan gerak masifnya, yang penting bukan riaknya. Yang penting adalah lu membantu sesama lu demi kebaikan dan demi Indonesia. Merdeka! Jangan menyerah, jangan menyerah. Ratata. Oke. Ya. Ketawa kok. Potong kumis kok nanti. Oh. Ampun bang. Ya datang balik. Woi. Oke. Mungkin kita lanjut ke hoax nih bang. Jadi dok kan ini sebenarnya mau masuk ke teori konspirasi kalau boleh nih. Jadi kan ada orang-orang yang merasa bahwa corona nih bohong nih, nggak kelihatan, orang kerja aja kayak biasa, nggak ada yang sakit kok gitu. Tapi dan kemudian jadi timbul ini konspirasi global, WHO dan sebagainya. Gimana sih sebenarnya dok? Setahu saya konspirasi itu menyerangnya di media ya. Tapi kalau mereka semua yang menggerakkan konspirasi pun, saya kemarin baca semua yang di-share sama teorinya Jering. Ya. Iya, baca kan saya. Saya baca semua. Dari situ minum. Enggak. Minum saya itu. Minum siapa? Ini minum. Ini minum. Aduh. Minum. Maaf. Salah. Ada Marcel. Marcel. Ini Marcel Widianto. Panggil. Marcel. Kribo. Woi. Jadi kalau saya bilang di sini adalah teori konspirasi yang beredar pun itu tidak menganggap bahwa COVID itu nggak ada. Mereka setuju COVID itu ada. Tapi yang mereka bahas itu adalah kayak satu, kenapa kok ada yang ditutupin gitu. Tapi jadi konspirasi itu ada dikarenakan ya karena media dan kawan-kawannya. Setahu saya ya kalau dari bahasanya si Jering gitu. Tetapi kalau dari COVID atau enggak, mereka tidak menganggap COVID itu nggak ada. Jadi setahu saya kayak gitu tuh ya. Tapi kamu lengkapnya bisa tanya hari Rabu gitu. Terus habis itu yang kedua adalah soal yang COVID itu intinya sudah ada korban. Sudah ada korban jiwa dan itu tuh meninggal gitu. Terlepas mereka tuh korban karena penyakit komorbid atau enggak, tapi finishernya emang COVID gitu. Dan ketiga adalah yang sakit juga banyak dan yang kena impact ini, ekonomi, pariwisata, finansial itu kena semua. Jadi menurut saya kita mau nggak mau harus percaya bahwa emang pada dasarnya seperti itu. Oke. Mungkin ini pertanyaan kedua terakhir dok. Kan ini kita nih kebetulan teman-teman yang beruntung kan di rumah aja nih, kita bisa di rumah, kita masih gajian, kita masih bisa makan. Beda sama teman-teman yang di luar. Iya, kita masih kebetulan kerja di rumah dok, kerja di rumah. Work from home. Iya. Nah, buat kita nih yang kira-kira kebetulan masih lebih beruntung, gimana kita bisa bantuin Indonesia secara keseluruhan atau teman-teman yang terdampak sama COVID ini baik secara kesehatan maupun ekonomi dok? Saran saya kamu tetap berpikir positif, belajar banyak ilmu. Daripada kamu berdebat untuk hal yang gak penting, tetap kamu mempelajari ilmu dari banyak hal, mempelajari soft skill. Kalau kamu di lapangan, jaga kesehatan, nutrisi, apalagi pas puasa kayak gini. Jangan pernah kamu takut tidak, tapi waspada iya. Jangan panik, tapi tetap aware. Dan jangan meremehkan, tapi tetap tenang. Woi, mantap. Kayak apa? Emang kan saya motivator tuh loh, plakat saya baik banget. Dagang. Tuh, plakat saya baik banget. Tuh. Mantap. Gimana? Siap. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir sekaligus membungkus live malam ini. Sebenarnya pesan buat dokter untuk teman-teman yang mau gerak bareng melakukan sesuatu, mau nggak cuma di rumah tapi juga mau ngumpulin donasi, mau bikin APD, mau macam-macam. Ini ada pesan nggak? Kasih dok tutorial kerja di rumah gimana? Oke, saya kasih tutorial. Pertama, kamu membutuhkan 2 speaker keren. Kedua, kamu membutuhkan cemilan. Pakaian. Pertama kamu membutuhkan pakaian. Jangan kerja sambil telanjang. Ketiga kamu membutuhkan sepatu yang keren. Itu keempat. Jualan.
Kamu membutuhkan hand sanitizer. Kelima, kamu membutuhkan kuota internet dan modem. Tuh yang pertama, modem. Nah, habis itu kamu membutuhkan laptop, printer, dan HP. Lalu bekerja yang bermanfaat. Kalau capek, langsung ke balkon dan melihat pemandangan kota. Wah, sekian aja. Ada lagi yang tanya? Saran-saran buat apa? Ya, saran-saran buat teman-teman yang mau gerak nih, Dok. Oh, iya. Oke. Terus? Dok, saran buat teman-teman yang mau gerak gimana, Dok? Saran saya buat gerak satu, pastikan kondisi fisik kalian mantap. Kedua, adalah pastikan juga kamu merupakan relawan yang terdaftar resmi di BNPB dan gugus tugas provinsi. Ketiga, pastikan juga kesehatanmu dan nutrisimu cukup. Keempat, pastikan agenda kegiatanmu jelas. Kelima, sasar seminggu, keluar 2 kali aja kalau kamu nggak kuat. Kalau kamu sudah terdaftar di BNPB, suratmu sudah jelas, dan apalagi kamu kebiasa lapangan, keluar tiap hari nggak apa-apa. Tapi kalian udah tahu resiko terberatnya apa. Dikit, Dok. Gimana cara daftarnya BNPB, Dok? Saya baru dengar malah. Ya, kamu cek aja gugus tugas relawan dan cek BPBD setempat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Apakah kamu paham? Siap. Jelas kayak gitu. Itu kumismu saya risih, entah saya yellowing nanti. Aduh, gawat. Siap. Terima kasih, Dok. Semoga kalau lagi di Jakarta main-main ke kantor kita. Nggak Semoga... mau, kamu berani bayar berapa saya visit store visit itu 15 juta per menit. Siap. Merdeka, jangan lupa makan Siap. nutrisi yang mantap. Wah, buset. Gini, pemimpin yang baik itu harus tahu nutrisi yang bagus untuk timnya dulu. Ini kan partner saya nutrisi harus bagus. Jadi pemimpin yang baik nih, terutama kalian semua yang punya industri UKM, kalau bisa jangan pecat pegawainya. Itu PR kalian untuk owner-owner untuk memberi makan mereka. Jangan asal di PHK dulu. PR kalian ya memang tugasnya owner yang emang harus cari duit lebih untuk mereka apa pegawai-pegawaimu kayak gitu. Jadi ini pesan saya buat owner yang UMKM ya. Lah terus tapi saya nggak kuat gaji. Nah, makanya di dalam sebuah usaha itu ada yang namanya cash flow, Pak. Itu ciri khas karena kan namamu pemimpin. Nah, gitu. Jadi kamu lihat TikTok siapa? Nah, jadi itu yang aku bilang. Jadi kalau bisa buat teman-teman yang industri usaha, kalau bisa ya kalian udah siapkan cash flow itu dengan baik gitu loh. Kalau cash flow kalian nggak baik ya emang sekarang pasti agak berantakan. Saran saya ya nanti Pak. Itu aja sih kalau saya, Pak. Siap. Ini mana Daniel Sapiro nggak muncul lagi? Daniel Sapiro, kok hilang sih ini? Gimana katanya? Berani di media doang. Ayo ke Pondok Rangon, taman pemakaman yang kemarin di lahan jenazah COVID, gak usah pakai APD. Kita lihat ya. Ayo Daniel Sapiro, ini muncul nih, pembak. Daniel Sapiro, waduh. Daniel Silva. Waduh. Motornya keren banget nih, mantap jiwa naik kereta, Pak. Naik kereta nih, ini kereta nih. Woi, mantap. Wih, ada alamat undangannya, coy. Hati-hati lo. Screenshot alamat undangannya. Daniel Sapiro. Mantap. Saya nggak mau kita santai aja, Dok. Siap, Dok. Nah, kamu oleh apa lagi? Kita mau tanya apa lagi nih? Oke, mungkin kan kita diskusi ya. Betul. Nggak siapa yang bisa ribut. Nggak ada. Kita tukar pikiran. Itu contoh orang cowok yang berdemokrasi diskusi yang bagus. Pendapat boleh beda. Mantap jiwa kau. Pendapat boleh beda tapi bineka tunggal. Ini kepikiran sih, gua enggak. Keren. Betul. Ini contoh yang bagus untuk berdiskusi dan tukar pikiran. Quote-nya Andika itu. Ya itu bagus. Berbeda apa? Pendapat boleh beda, tapi bineka tunggal ika. Mantap. Mantap. Ya, ini Bangka Belitung sudah saya sign kemarin sekitar 5 kali kemarin, Bang Be. Ya. Mantap, Dok. Siap. Kalau nggak salah Bro Jering kemarin koordinasi saya sudah kasih kontak-kontak rumah sakitnya di sana. Jadi insya Allah beliau juga akan bantu teman-teman dokter saya di sana. Ini banyak yang tanya tuh. Respect. Kalau itu respect. Tapi teori dia yang MSM tuh media mainstream masuk akal.
Sudah ngerasa keren toh bro? Woi, ada yang ngerasa. Ada yang tanya sudah ngerasa keren toh? Oh, yo keren. Yo keren toh bro, keren toh. Saya bagi-bagi giveaway terus Iya, Keren toh bro. produk lokal. Dok, caranya mandek udut gimana? Ronsen paru kalian. Nanti kalau paru-parunya jebol baru berhenti. Oh iya. Dok, Lo virus dokter ini nggak ngerokok airborne, dok? Gak. Virus ini penular lewat droplet. Airborne bisa kalau ada semprotan aerosol di mulut. Kalau biasanya kenanya ke tenaga medis, dokter anestesi, dan dokter THT, dan dokter gigi. Tanya lagi. Mantap. Ini Silakan teman-teman langsung tanya di bawah. Apa? Tanya aja. Dok, saya mau curhat boleh nggak dok? Oh, boleh. Coba dengerin ini. Nih, saya kan kebetulan juga pengusaha UMKM ini dok. Oh, UMKM gimana? Iya, ini kondisinya memang lumayan berat dok. Kayak klien semua renegosiasi. Usahamu apa? Usahanya digital agency dok. Digital agency, software house. Digital agency ngapain? Kamu software atau branding brand orang buat logo atau apa? Iya, kita satu kita bikinin software buat orang, dua kita ngelola sosial media buat orang lain, buat perusahaan lain. Terus? Dan banyak memang klien-klien merasa harganya terlalu berat dalam kondisi seperti ini gitu. Di satu sisi kita nggak pengen lay off karyawan, tapi di sisi lain kayak memang berat banget nih. Kayak cash flow mandek semua. Karyawanmu udah tetap? Udah semua. 30 dok. Terus? Tapi ya memang prinsipnya memang nggak layoff, tapi memang kita berat banget dan kita mau cari klien dimanapun, gimana caranya semua orang nggak punya duit hari ini gitu. Ini gimana dok? Kamu pakai solusi namanya consignment atau bagi hasil. Kamu cari brand-brand yang emang butuh sentuhan dari kamu, UMKM, contoh brand A, dia jual tas, kamu sentuh, manage media sosial ya, pakai hitam di atas putih, selama pandemi 3 bulan kamu bagi hasil dari keuntungan, 80% buat dia, 20% buat kau. Itu yang keren. Itu namanya akad bagi hasil. Paham, Mas? Mau. Berarti perusahaan mau ya, Dok? Gitu ya, Dok ya? Yo, mau aja, malah seneng loh dikasih bagi hasil. Udah nggak bayar, disuruhnya bagi hasil. Seneng, Pak. Dan jangan ngincar perusahaan gede. Main duit-duit kecil. Contoh, sepatu A, followernya dikit. Kamu manage. Yang emang, jadi intinya di sini adalah, kamu tuh main duit kecil gitu loh. Duit-duitnya tuh duit kecil. Jangan kamu main-main langsung ngincer yang MM-an. Ngincer aja yang puluhan juta, tapi karena kondisi gini mereka nggak bisa bayar, pakainya sistem bagi hasil, akadnya akad bagi hasil. Ya. Berkah seru sotoy. Weh, toko saya 60, bayar bacot kau. Ada berkah seru, katanya berkah seru tapi ngatain sotoy. Berarti dia sotoy seru dong. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya, silakan bisa di bawah. Ya, ini kebetulan pemimpin ID nih. Ini terang banget keburu ya. Waduh. Nih kalau kamu gabut, kamu hitungin aja nih. Ini kacang wijannya ada berapa? Coba, kan gabut. Coba saya tanya, hitungin ada berapa nih? Kayaknya lucu ya kita. Ada 14.000 dok. Waduh, ya enggak 14.000 juga toh Mas. Masa soalnya kalau 14.000 wijen. Keselin juga kok Mas. Loh, coba buktikan dulu. Salah, kan nggak bisa dibuktikan salah. Nah, kita cek. Ini dia. Ini serius Mas, kita live bareng pemimpin Indonesia tapi ngitungin wijen Mas. Ini dan yang nonton 2.200 orang. Man, buat 2.200 orang, kita ini live-nya malah ngitungin wijen, Bro. Kuota orang, ya Allah, ini pemimpin Indonesia ngitungin wijen. Oke dok, pertanyaan terakhir. Apa dok? 1. Impoten. Salah. Maaf, gangguan rahim. Gangguan pada rahim. Maaf. Mana JRM? Kan besok Rabu. Kamu tuh gimana toh baca tanggal? Sudah, dok, pertanyaan terakhir dok. Kamu tanya apa lagi lah Mas? Itu loh. Oke, terakhir buat pemimpin kita di Indonesia, apa yang harus segera dan harus banget dilakukan sekarang juga biar kondisi corona ini berakhir? Tes massal, jadi akan ada mega cluster sehingga nanti cluster yang positif bisa dipisahin dengan cluster yang beresiko dan cluster negatif. Tes massal. Siap. Thank you banget dokter. Terima kasih sudah mengeluangkan waktunya. Pemimpin Indonesia.
sekarang kamu tahu bahwa Yes. efek positifnya live sama saya, kamu tahu cara ngitung wijen di terang bulan. Itu aja kalau dari saya. Sekian, kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.